Tes, tes. Tes. Baik, teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Kita nunggu sekitar 2 menit lagi ya, sambil mungkin yang lain ada yang akan masuk. Baik, sepertinya kita mulai saja ya. Sambil menunggu kita bisa mulai. Kita mulai bisa? Bisa, Ustaz. Ya. Boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Baik, wal ikhwal rekan-rekan yang saya cintai, insyaallah alhamdulillah fi hadhihi lailah al mubarakah nastati an naltaqi li awwali marrah fi ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi ilmil qawaid. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Insyaallah kita akan belajar bahasa Arab ya, khususnya dalam memahami al-qawaid atau kaidah gramatikal bahasa Arab ya. Ada awalu marrah, ini adalah pertemuan kali pertama ya. Lidan ana sa'u'arrif nafsi lakum awalan. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung. Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. Ismil kamil Muhammad Muzaki Kurnia Ilahi. Antum tastati'un an tad'uni Zaki. An tad'uni Zaki. Naam. Ismi da'wati Zaki. Ya. Jadi nama lengkap saya Muhammad Muzaki Kurnia Ilahi. Kalian bisa panggil saya Zaki. Wa ana qadim min Kuningan, Jawal Gharbiyah.
Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Hal minkum min Jawa Garbiyah? Di antara kalian ada yang dari Jawa Barat? Ada Ada. dari Cirebon. Dari Depok. Min Dari aina? Bandung. Bandung. Depok. Bandung, Depok. Jabodetabek. Baik. Min Kuningan mungkin? Mewujud dari Kuningan. Hal araftum Kuningan? Teman-teman tahu Kuningan? Tahu. Naam. Nah, Kuningan qarib min Cirebon. Dekat ya, dekat Cirebon. Baik, insyaallah bidayatan min hadhil lailah sanata'allam hatta syahrin wahid sampai sebulan. Wa sanata'allam marratain fil usbu, kita akan belajar 2 kali dalam seminggu, yakni lailatus sulasa yaumal isnin ay bidabat lailatus sulasa wa lailatul khamis. Ya. Malam Selasa dan malam Kamis. Ya. Sekarang di pertemuan pertama ini dimulai di hari Rabu, malam Kamis ya. Insyaallah sanabda dirasatana yakni ulama sa'ah samina tamaman ya, jam 8.4 insyaallah. Baik. Mungkin ana sa'arif bikum ba'dal ayyam ya, saya akan mengenal kalian hari demi hari nanti. Jadi tidak perlu perkenalan satu persatu. Kita langsung masuk saja ya ke materi ya. Insyaallah sanata'allam samaniyatal liqa'at ya, samaniyah liqa'at ada 8 pertemuan ya. Jadi sana bahas khosotan sanurakiz fi ilmil qawaid. Kita akan fokus pada qawaid dulu ya. Limadza li'annal qawaid hiya muhimmah jiddan fi ta'allumil lughatil arabiyyah ya, karena qawaid itu sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, ila anna lughatal arabiyyah hiyal bab lidukhuli ila ulumuddin. Ya, bahasa Arab itu penting. Ya, bahasa Arab itu adalah pintu untuk kita masuk ke ilmu-ilmu agama yang lain. Kita mau mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain, nah bahasa Arab itu diibaratkan sebagai pintunya. Wal qawaid wal miftah li fathil bab. Nah, adapun qawaid itu adalah kuncinya untuk membuka pintunya ya. Buka pemahaman kita terkait bahasa Arab dengan qawaid. Idza sanata'allam anil qawaid di hada syahr ya, bulan ini kita akan fokus belajar qawaid. Baik, hal hasoltum ala PDF, kalian sudah dapat PDF-nya ya? Ya. Ya. Antum tastati'un an taftahu yakni PDF anil qawaid ya. Silakan sambil dibuka PDF-nya. Atau mungkin nanti fokus ke sini saja. Saya akan share layar ya. Taib, qabla nabda dirasatana hadhil lailah khairul lana an naqra ummal Qur'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Teman-teman sudah bisa lihat ini di Bisa. layar? Ya. Nah, bisa. Baik. Hadal kitab yaqiz alal qawaid ya. Tafsir yang pertama di sini al qawaid. Baik. Kemudian di sini ada beberapa lagu-lagu bahasa Arab ya. Mungkin barangkali nanti mau lagunya insya Allah saya share lagunya di grup ya. Buat teman-teman yang sudah menjadi guru mungkin bisa ini dipakai lagu-lagunya sebelum belajar ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Al-Bahtul Awal yakni pembahasan yang pertama yaitu tentang bahasa. Oke, sekedar informasi untuk absensi nanti saya share menjelang akhir ya. Menjelang akhir saya share absensinya. Oke, sementara saya coba off-kan dulu. Al-lughah, ta'rif al-lughah. Oke, yang pertama adalah tentang bahasa ya. Ta'riful lughah ya definisi bahasa. Ma hiyal lughah? Ma hiyal lughah? Apa sih bahasa itu? Ya. Taib. Hunaka ta'rifain ijmalan wa tafsirian. Ya, ada dua definisi bahasa di sini. Bahasa al-lughah secara ijmalan. Ijmalan itu adalah secara umum ya, secara umum al-lughah hiya alatul ittisalat. Alatul ittisalat. Bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi ya. Tentunya kita sehari-hari berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ya. Kemudian tafsilian secara terperincinya al-lughah hiya nizamun yusta'malu li ilqa'il ma'lumat kalaman wa kitabatan wa isyaratan. Oke. Nah, di sini bahasa adalah sebuah sistem atau suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi baik secara lisan, kalaman, wa kitabatan atau secara tulisan, wa isyaratan atau secara isyarat ya. Kan ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat. Bahasa lisan contohnya ya seperti kita berbicara ini, ngobrol langsung itu bahasa lisan. Sementara bahasa tulisan berarti contohnya seperti surat menyurat atau misalnya lewat chat, WhatsApp dan lain sebagainya, itu bahasa tulisan. Nah, kemudian isyarat itu berarti bisa menggunakan gerak tubuh, mimik, muka dan lain sebagainya, itu isyarat. Ini definisinya dulu. Kemudian ada juga asasul lughah. Asasul lughah. Ma huwal asas? Asas yakni adalah komponen ya. Komponen. Asasul lughah komponen bahasa. Nah, jadi bahasa itu dibangun oleh beberapa komponen ya. Ma huwal ladzi yubna al-lughah? Apa saja sih yang membangun sebuah bahasa itu? Nah, fil kitab maktub hunakal arba'ah. Nah, di kitab terus ada 4. Yang pertama al-harfu. Al-harfu. Yang kedua al-kalimah. Al-kalimah. Yang ketiga syibhul jumlah.
syibhul jumlah. Yang keempat, jumlah. Kita perincikan satu-satu ya. Al-harfu, ma huwal harf? Al-harfu huwa juz'un asghar minal lughah alladzi laisa fihi ma'nan. Juz'un asghar minal lughah alladzi laisa fihi ma'nan. Jadi huruf itu adalah komponen terkecil dari suatu bahasa, yang membangun suatu bahasa yang tidak mempunyai makna ya. Jadi komponen terkecilnya itu adalah terdiri dari beberapa huruf. Huruf. Nah, di sini di dalam bahasa Arab dikenal dengan huruf hijai. Mulai dari a, ba, ta, sa, jim, dal sampai ada 28 huruf. Nah, itu adalah huruf-huruf hijai atau huruf-huruf pembangun kata. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah al-kalimah. Al-kalimah. Al-kalimah hiya juz'un asghar minal lughah alladzi fihi ma'nan. Nah, kalimah adalah bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Nah, ini bedanya dengan huruf. Kalau huruf laisa fihi ma'nan. Kalau huruf itu tidak mempunyai makna. Sementara kalimah fihi ma'nan. Kalimah itu sudah mempunyai makna. Contoh seperti a, ba, ta, sa, itu huruf belum ada maknanya. Tetapi ketika huruf itu sudah dibangun, dikumpulkan, maka menjadi sebuah kalimat. Nah, contohnya madrasatun, madrasah, madrasah. Ini sudah menjadi sebuah kalimat. Ya, atau secara simpelnya kalimat itu artinya kata. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Awas, beda ya. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan terdiri dari beberapa kata. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kalimat adalah kata. Satu kalimat berarti satu kata. Contoh madrasah. Madrasah ini terdiri dari beberapa huruf, mim, dal, ro, sa, ta, marbutoh. Nah, dikumpul menjadi satu kalimat madrasah, artinya sekolah. Nah, madrasah ini sudah punya arti sekolah. Kitabun, buku. Kitabun, buku. Sayyaratun, sayyarah, mobil. Sayyarah, mobil. Zahaba. Zahaba artinya pergi. Zahaba artinya pergi. Kemudian roja'a. Roja'a artinya pulang. Roja'a artinya pulang. Wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh daripada kalimat ya. Ingat, kalimat itu bagian terkecil dari bahasa tapi sudah mempunyai makna ya. Bedanya dengan huruf, huruf belum punya makna. Kemudian syibh jumlah, syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah hiya jam'ul kalimat alladzi laisa fihi ma'nan kamil. Laisa fihi ma'nan kamil. Jam'ul kalimat. Nah, ini adalah kumpulan kata ya. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, kumpulan kata ya. Kumpulan kata alladzi laisa fihi ma'nan kamilan, yang belum mempunyai makna yang sempurna, yang tidak punya makna sempurna. Jadi tadi huruf dikumpulkan menjadi kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalimat itu dikumpulkan menjadi syibh jumlah. Syibhul jumlah. Tetapi syibh jumlah ini dia belum memiliki makna yang sempurna. Artinya maknanya belum bisa dipahami secara kompleks, masih menimbulkan pertanyaan. Contohnya, fil madrasah. Fil madrasah ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah fi, kalimat yang kedua adalah madrasah. Fil madrasah ini terdiri dari dua kalimat, fi dan madrasah. Nah,
Fi artinya di dalam, al madrasah sekolah. Fil madrasah artinya di sekolah atau di dalam sekolah, ya. Nah, ini maknanya ini belum sempurna. Ketika kita tiba-tiba bilang fil madrasah, nah ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Ada apa di sekolah? Kenapa dengan sekolah? Gitu kan ya. Madza fil madrasah? Madza fil madrasah? Itu kan pasti akan menimbulkan pertanyaan ya. Ketika tiba-tiba bilang fil madrasah. Kemudian amamal bait. Amama. Amama artinya di depan. Al bait artinya rumah. Ini sudah terdiri dari beberapa kalimat. Tetapi belum sempurna. Amamal bait, di depan rumah. Ketika kita tiba-tiba bilang amamal bait, madza amamal bait? Ya, itu kan akan menimbulkan pertanyaan, madza amamal bait? Ada apa di dalam rumah? Itu kan belum sempurna maknanya. Kemudian kitabun jadid, contoh kitabun jadid, buku yang baru, buku yang baru. Nah, ini kan masih belum sempurna. Kenapa dengan buku yang baru? Gitu kan ya. Nah, jadi maknanya belum sempurna. Kemudian jumlah. Nah, ini bedanya dengan jumlah. Ada syibhul jumlah, ada jumlah. Namanya syibhu itu menyerupai, jumlah. Sementara jumlah hiyal jam'ul kalimah alladzi fihi ma'nan kamilan. Maknan kamil adalah kumpulan kata yang sudah memiliki makna yang sempurna. Nah, ya. Jadi kalimat apabila dikumpulkan membentuk sebuah jumlah. Nah, apabila maknanya sempurna dinamakan jumlah, apabila maknanya belum sempurna dinamakan syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Karena sudah tersusun. Syaratnya jumlah itu kan harus sudah tersusun. Oke. Contohnya di sini Oke, itu adalah kumpulan kata yang memiliki makna sempurna. Contoh dari jumlah apa? Contohnya Ja'a al-ustad. Ja'a al-ustad. Nah ini. Ja'a al-ustad. Artinya ustad telah datang. Atau guru telah datang. Nah ini kan sudah bisa dipahami secara sempurna. Kalau kita tiba-tiba bilang Ja'a al-ustad. Oh sudah bisa ditangkap. Bahwasanya dia bilang, oh Ustadz sudah datang nih. Nah, tanpa menimbulkan pertanyaan. Beda dengan tadi, yang sibah jumlah, itu masih menimbulkan pertanyaan. Atau contoh lain, huwa talibun nasyid. Huwa talibun nasyidun. Dia siswa yang pandai. Dia siswa yang pandai. Huwa talibun nasyid. Ini sudah terdiri dari beberapa kalimat. Huwa talib wa nasyid. Hunaka salasul kalimat. Ada 3 kalimat ya. Huwa talib nasyid. Dan sudah bisa dipahami artinya. Dia adalah siswa yang pandai. Dia adalah siswa yang pandai. Tanpa menimbulkan pertanyaan. Kemudian contoh lagi. Ahmadu ya'kulur ruzza. Ahmadu ya'kulur ruzza. Ahmad makan nasi. Ahmad sedang makan nasi. Ahmad sedang makan nasi. Itu artinya ya. Nah, itu sudah bisa dimaknai secara sempurna. Di kesimpulannya, al-lughah, nah itu alat komunikasi, ya, alatul ittisalat, nah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama huruf, kalimat, sibah jumlah, dan jumlah. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami atau terlalu cepat atau bagaimana? Silakan. Kalau terlalu cepat bilang ya. Gimana teman-teman? Insya Allah paham. Insyaallah paham, Ustaz. Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, lanjut ya. Selanjutnya. Nah. Contoh di sini ada latihan. Nah, murid yang pintar.
Sibul jumlah. Nah, murid yang pintar ini kira-kira termasuk huruf, kata, frase atau kalimat. Kalimat. Rasa. Rasa. Nah, tadi ya, huruf itu berarti huruf, kata itu kalimat, frase itu sibah jumlah, kalimat itu jumlah. Nah, kira-kira murid yang pintar ini termasuk yang mana? Jumlah. Sibul jumlah. Sibhul jumlah. Sibul jumlah. Jumlah kalimat. Ya, termasuk sibhul jumlah ya. Masih menimbulkan pertanyaan sibhul jumlah ya. Murid yang pintar, bahasa Arabnya talibun. Nasyitun. Apa? Talibun Mahirun. nasyitun. Mahir ya. Kalau pintar itu bahasa Arabnya mahir. Talibun mahirun. Talibatun mahiratun. Nah, murid yang pintar ini termasuk sibah jumlah ya, belum termasuk jumlah karena masih maknanya belum bisa dipahami secara sempurna. Kalau seorang dokter, Kalimat. Sibul jumlah. Kalimat. Kalimat. Ah. Kalimat. Kalimat kata dia. Kata. Jumlah. Sibul jumlah. Nah, ini coba diraba-raba di ke bahasa Arabkan dulu ya. Seorang dokter adalah bahasa Arabnya Huwa Tabibun. 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 at-tabibu. Ya, cukup at-tabibu. Nah, at-tabib Tabibu. seorang dokter. 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 Jadi kalau at-tabib itu termasuk Kalimat. kalimat ya, at-tabib kalimat. Mereka telah tiba. Hum telah tiba berarti waqa'u. Hum waqa'u. Waqa'u. Nah, hum waqa'u itu arti termasuk mana? Sibhul jumlah dia. Jumlah ya. Jumlah Hum waqa'u. kalimat. Hum waqa'u termasuk jumlah. Jumlah. Nah, karena sudah bisa dipahami. Soleh itu seorang penulis. Jumlah. Kalimat. Jumlah ya. Oke. Jumlah. Masih bingung menentukan jumlah, tiba jumlah? Insya Allah sudah mulai paham. Jumlah itu. Yang mana? Ada pertanyaan? Antara sibhul jumlah sama jumlah. Ya, masih agak meraba. Iya, antara jumlah sibah jumlah ya. Ini bisa dipahami nanti dari artinya atau dari susunannya. Susunannya itu susunan apa? Maka nanti diketahui dari kalau kita sudah masuk ke pembahasan nanti ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada yang lain-lain ya. Insya Allah. Sementara ini cukup dipahami dari maknanya apakah sudah bisa dipahami atau tidak. Atau sudah terdiri dari beberapa kalimat atau belum. Gitu ya. Kalau sudah terdiri dari beberapa kalimat, berarti pilihannya antara sibah jumlah atau jumlah. Baru setelah itu dilihat dari artinya. Kalau artinya sudah bisa dipahami, berarti jumlah. Kalau belum masih menimbulkan pertanyaan, berarti sibah jumlah. Oke, mobil. Kalimat. Kata. Kalimat ya. Kalimat. Atau kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu kata, kalau dalam bahasa Arab berarti Kalimat. Oh iya. Kalimat. Kalimat. Komputer. Kalimat. Kata atau kalimah. Kalimah. Kalimah ya. Komputer bahasa Arabnya apa? Hasub. Al-hasub. Al-hasub. Komputer ya. Oke. Toko buku. Sibul jumlah. Kalimah. Sibul jumlah. Sibul jumlah. Kalimat. Kalimah ya. Karena kalau diterjem ke bahasa Arab jadi adukan. Oh iya. Satu kali. Oh iya, satu ya. Kalimat, iya. Kemudian di belakang masjid. Kalau diterjem ke bahasa Arab. Sibul jumlah. Sibul jumlah ya. Waro al masjid di belakang masjid. Waro al masjid. Nah, kita makan.
Sibhul jumlah. Jumlah. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Kita makan sibul Sibhul jumlah. sibul jumlah apa jumlah? Jumlah. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Kan belum jelas makan apa. Belum makan apa? Iya. Sibul Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. yakin sibul jumlah. Kita Insya Allah. makan Yakin. akulu. Iya, kalau bahasa Arabnya apa berarti nahnu Nahnu nakulu. nakulu. Nah, kalau nahnu nakulu berarti sudah Sibhul jumlah ya, Oh, dua ya. jumlah. Iya, sibhul jumlah. sudah jumlah bukan Jumlah. sibul jumlah tapi sudah jumlah. Oh, sudah jumlah. Iya, nahnu nakulu. Jumlah ya. Kita sedang makan, nahnu nakul. Kemudian saya membaca buku. Jumlah. 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 Udah Oke jelas. nih. Al-mu'minun. Kalimat. Kalimat. Oke. Kalimat. Terus yang kedua qaf. Huruf. Harf. Harfun. Huruf. Fi. Harfun. Kata. Fi. Kata. Huruf. Kata. Huruf. Huruf. Fi. Ke. Oke. Fi ini huruf atau kalimat? Fi huruf. Huruf. Di. Apa Huruf. ya? Fi. Di. Jumlah. Fi itu huruf. Di kan di. Di. Itu Ustaz. Gimana? Huruf. Huruf. Ya. Dia masuk huruf jar. Iya. Jer. Huruf jar itu termasuk kalimat. Ya. Oh gitu. Iya, makanya kalimat itu kan nanti dibagi lagi. Ada huruf, ada isim, ada fi'il. Oh. Nah, jadi huruf yang termasuk kalimat ini adalah huruf yang sudah memiliki makna. Makna. Ya, makna Berarti makanya kan tadi di kalau atas, itu, kalau huruf berarti satu kata huruf hijaiyah aja ya? iya, yang di atas tadi itu huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah, ya, huruf pembentuk gitu. kata, huruf Hmm. huruf mabani namanya, huruf pembentuk kata, huruf pembangun kata, ya, huruf mabani dari kata bana ya beni. Mabani yang membangun suatu kata. Berarti kalau alif, ba, ta, sa, nah itu kan belum mengandung makna. Nah kalau fi di sini memang huruf tapi sudah memiliki makna. Nah di sini hurufnya termasuk kalimat. Kalimat. Minasuk ini apa? Minasuk Kalimat. Kalimat. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah ya. Sibhul jumlah. Minasuk dari pasar. Dari pasar. Istarol ab al bait. Jumlah. Jumlah. Oke, apa artinya istarol ab al baita? Ayah membeli rumah. Dia membeli rumah. Nah, ishtara membeli, ayah telah membeli rumah. Ishtaral ab al baita, ishtaral ab as-sayyarata, ishtaral ab ad-darajata. Contoh ya. Ayah membeli sepeda, contoh. Oke, ba'da shalah. Ini apa? Sibhul jumlah. Jumlah. Miftahul ghurfah. Sibhul jumlah. Jumlah. Miftahul ghurfah artinya apa? Kunci kamar. Kunci kamar atau kunci ruangan ya. Kunci kamar. Kunci kamar. At-tilmidu mahirun. Ini apa? Jumlah. Jumlah. Mahir, pintar. Kalimat ya. At-tilmidu mahir. Ini sudah terdiri dari beberapa kalimat belum? Iya. Itu apa Ustadz artinya? At-tilmidu artinya siswa. Siswa yang pintar kan? Siswa yang pintar. Sibhul jumlah. Nah, awas. At-tilmidu mahirun. Ini termasuk jumlah.
Karena ini artinya bukan siswa yang pintar, tapi siswa itu pintar. Pintar. Beda ya. Ada Awas. itu. Oh, juga. Alif lam. Nah, at-tilmidu mahirun. Siswa itu pintar. Siswa itu pintar. Kalau siswa yang pintar, bilangnya tilmidun mahirun. Itu baru Mahirun. siswa yang pintar. Siswa pintar. Nah, kemudian as-solihatu fil masjid. Nah, ini apa? Jumlah. Jumlah. Artinya As-solihah. As-solihah. Siapa ya? Orang-orang soleh di dalam masjid. Di dalam masjid. Orang-orang soleh di dalam masjid. Dalam masjid. para wanita solehah di Wanita soleha di dalam masjid. B. Kalau B ini apa? Di huruf. Kalimat. Kalimah. Kalimahnya kalimah huruf. Huruf. B. Karena dia sudah punya arti. Artinya apa? Iya. Dengan. Di dalam. Dengan. Di dengan. Insya Allah ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, nastamir. Al-kalimah hiya tusyakkilu jumlah. Nah, di sini ada definisinya ya. Kalimah adalah yang membentuk suatu jumlah. Atau kalau ditarjim ke bahasa Indonesia, kata adalah yang membentuk suatu kalimat. Kata membentuk suatu kalimat. Sementara kalau dalam bahasa Arab, kalimat membentuk suatu jumlah. Nah, ini kalimah terbagi menjadi 3. Al-kalimah salah satu aksamin. Ada 3 bagian. Al-awwal yakni al-ism, al-thani al-fi'al, al-thalith al-harf. Yang pertama adalah isim. Isim itu singkatnya adalah kata benda. Semua kata benda, nama-nama benda itu termasuk isim. Kemudian al-fi'al yakni kata kerja. Semua kata yang menerangkan sebuah pekerjaan adalah fi'il. Kemudian al-harf ini kata bantu ya, kata bantu. Oke. Ma huwal ism? Al-ism huwa lafdzun dalla ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw ayyi syai'in akhara la taktarin bi zaman. Definisinya, isim adalah lafaz yang menunjukkan manusia, ala insan yang menunjukkan manusia. Jadi setiap nama-nama manusia itu termasuk isim. Ya. Au hayawanin atau setiap hewan, nama-nama hewan itu termasuk isim. Au nabatin atau setiap tumbuh-tumbuhan juga. Ya, mawar, melati, semuanya termasuk isim. Kemudian au jamadin atau benda-benda. Nah, benda-benda misal yakni maktab, qalam, saburoh, kitab, wa ghairi dzalik huwal ism. Ya, meja, papan tulis dan sebagainya itu isim, benda-benda. Au ayyi syai'in atau segala sesuatu yang lainnya la taktarin bi zaman, yang tidak ada keterikatan dengan waktu. Ya, yang tidak ada keterikatan dengan waktu. Nah, waktu itu ada 3. Az-zamanu salatah. Madin, hal, istiqbal. Ya, madin, hal, istiqbal. Madi itu waktu yang sudah lalu, lampau. Hal itu yang sekarang. Kemudian istiqbal itu yang akan datang. Waktu itu ada yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Nah, kalau setiap kalimat yang tidak terikat dengan waktu itu maka dinamakan isim. Oke, contoh di sini. Contoh isim dari yang termasuk insan ya, dari insan. Contoh Ahmad, Khalid, Ibrahim, Fatimah, Muhammad, semuanya itu isim. Ya. Semua nama orang. Kemudian hayawan, di sini ada asad. Mana asad? Harimau. Singa. Singa. Asad, singa. Oke teman-teman, kalau menemukan mufradat baru boleh ditulis ya, atau diingat-ingat. Asad singa. Arnab, mana arnab? Kelinci. Ya, arnabun kelinci. Bakoroh, mana bakoroh? Sapi betina Sapi betina ya, ada di Al-Quran. Bakoroh, al-bakoroh.
Kemudian jamus. Jamus, mana jamus? Ya, Umi belajar juga. Jamus, mana jamus? Jamus itu kan Kambing. banteng. Oh, mantap. Banteng ya. Banteng. Iya, awas. Banteng. Oh, Jamus, banteng. Nah, jamus banteng. Kalau ini kan termasuk kerbau, nama-nama hewan. Apa? kalau kerbau bukan jamus toh. Iya, kerbau jamus juga. Kerbau jamus. Kalau tidak saya kerbau jamus juga. Ya. Oke, ini nama-nama hewan ini termasuk isim. Isim. Udah malam Musawi. Oke. Kemudian an-nabatat. Nah, an-nabatat itu adalah hewan tanaman. Tanaman. Matalan usbun, syajarun, zahrun, wardah. Usbun, mana usbun? Ushbun. Usbun itu rumput. Ya. Oh iya. Usbun rumput. Rumput. Ya, al-baqarah ta'kulul ushbah. Ya, sapi makan rumput. Al-ushbu wal ism. Kemudian syajarun, ma makna syajar? Pohon. Pohon. Zahrun au Bunga. zahra. Nah, Bunga. Wardah. Wardah. Mawar. bunga mawar. Mawar ya. Wardah itu mawar. Nah, ini semua jenis tumbuh-tumbuhan termasuk isim. Kemudian al-jawamid, nama-nama benda. Contoh apa? Maktab. Maktab artinya Meja. 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 Oke, maktab meja. Meja ada kata lainnya yaitu tawilah, tawilatun. Meja. Tawilah. Meja. Apaan? Kok tiba-tiba keluar? Oke, contoh lain misalnya kursiun. Kursiun artinya apa? Kursi. 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 Nah, di sini ada lagi hajarun. Mana hajar? Batu. 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 Hajar aswad. Batu hitam. Batu Hitam. Batu hitam. hitam. Jidar. Dinding. Jidar Tembok. dinding atau tembok ya. Jidarun. Kemudian kursiun. Kursi. Ini tadi ya. Oke, al-akharun. Al-akharun ini yang lain. Sebentar. Lagi. WhatsApp-nya. Al-akharun contohnya ta'allum. Nah, pembelajaran itu kan bukan benda, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan juga manusia, tapi pembelajaran itu tidak terikat dengan waktu. Pembelajaran itu ya sebuah proses ya. Pembelajaran, proses antara guru dan murid ya. Pembelajaran namanya itu tidak terikat dengan waktu. Beda hanya dengan misalnya pekerjaan, belajar. Kalau belajar itu ada kaitannya dengan waktu. Sudah belajar, sedang belajar, atau akan belajar. Tapi kalau pembelajaran itu tidak, kita tidak bilang sedang pembelajaran atau akan pembelajaran atau telah pembelajaran.
Ya. Jun. Tidak ada keterikatan dengan waktu. Ta'allum, maka bahasa Arabnya ta'allum. Maka ta'allum ini termasuk isim, bukan fi'il. Oh, Itu ya. kira Apa? dinding. Apa? Ta'allam. Ta'allum ya, ta'allum. Nah, ini adalah isim. Beda halnya ketika ta'allama. Ta'allama itu artinya dia telah belajar. Nah, itu masuk fi'il karena dia ada keterikatan dengan waktu belajar. Ta'allama belajar. Tapi kalau ta'allum itu adalah sebuah peristiwanya, pembelajaran ya. Pembelajaran, prosesnya, pembelajaran ya. Tidak ada keterikatan dengan waktu. Ta'allum pembelajaran. Atau misalnya sarokoh, pencurian. Nah, itu kan merupakan sebuah peristiwa, pencurian. Nah, tidak ada keterikatan dengan waktu. Kalau mencuri, itu beda. Kalau mencuri itu ada keterikatan dengan waktu. Sarokoh, mencuri. Telah mencuri. Yasruku, sedang atau akan. Nah, itu keterikatan dengan waktu. Sedang, akan, atau telah. Nah, sementara ini isimnya yang tidak ada. Afwan ya ikhwah, hunakal muskilah qalilah. Maaf, ada sedikit masalah tadi ya. Nah, Ustaz. Tiba-tiba keluar. Oke. Bentar. Oke, contoh lain di sini man. Man artinya siapa. Man artinya siapa. Kemudian nahnu. Nahnu kami. Nah, ini kan tidak ada keterikatan dengan waktu. Kemudian allazi. Allazi artinya orang yang. Allazi artinya orang yang. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bukan manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda, tapi termasuk kategori isim ya. Karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Segala sesuatu yang tidak ada keterikatan.
Keluar lagi nih. Bentar. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, bisa. Bisa. Enggak. Bisa, Ustaz. Insyaallah. Si ba- Apa? Hunaka soal? Ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Lambat aja. Soalnya kalau masih awal itu kita pusing. Raba-raba. Pusing. Iya, ya. Oke. Untuk memahami, Ustaz. Oke, kalau ada yang misalnya kecepatan atau ada yang belum dipahami, nggak apa-apa bilang saja ya. Oke, itu isim ya. Kemudian di sini ada pembagian isim ya. Isim dari segi jenisnya, nah isim itu ada pembagiannya ya. Nanti ada dari segi jenisnya, ada dari segi adatnya, ya seperti itu. Beda-beda. Dari segi jenisnya, isim ini dibagi dua kategori. Yang pertama ada isim muzakkar, ada isim muannas. Muzakkar, muannas, ya. Muzakkar. Muzakkar di sini berarti laki-laki atau tandanya biasanya tidak diakhiri tak marbutoh. Setiap kalimat yang tidak diakhiri tak marbutoh, nah itu dikategorikan muzakkar biasanya ya. Oke. Kemudian ada muannas. Muannas itu bermakna berarti perempuan. Lawannya muzakkar. Nah, ini dari segi jenisnya ya. Jadi dari segi jenisnya isim ada berapa? Ada dua. Muzakkar, muannas. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, muzakkar ditandai dengan tidak adanya tak marbutoh, muannas ditandai dengan berakhiran tak marbutoh. Oke. Oke, tapi nanti tidak semuanya yang berakhiran yang tidak ada tamar butohnya itu muzakkar, tidak semuanya yang ada tamar butohnya itu muannas. Bisa saja yang ada tamar butohnya itu muzakkar nanti ya. Tapi biasanya yang muzakkar tidak ditandai tamar butoh, yang muannas ditandai tamar butoh. Contoh yang muzakkar Ahmad. Nah, nama-nama untuk laki-laki itu dikategorikan muzakkar. Contoh Ahmad, Adnan, atau misalnya Zaki misalnya, atau misalnya Utsman. Nah, itu kategorinya muzakkar, isim muzakkar. Yang muannas contoh di sini Fatimah, Khadijah. Nah, ini kan ada tamar butohnya. Fatimah, Khadijah, atau misalnya Solihah, atau misalnya Farhah, atau misalnya Halimah. Nah, itu semua termasuk muannas. Kemudian ustaz. Ustaz ini muzakkar untuk artinya guru, laki-laki. Ustaz. Kalau untuk perempuannya maka ada tamar butohnya ustazah. Ustazah. Nah, ini muannas. Muwazzaf, muwazzaf artinya pegawai. Muwazzaf, pegawai. Huwal muwazzaf. Dia seorang pegawai. Huwa muwazzaf, dia seorang pegawai. Laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti hiya muwazzafah. Muwazzafah, ada tak marbutohnya. Kemudian tabib artinya dokter. Huwa tabib. Dia seorang dokter. Laki-laki. Hiya tabibah. Dia seorang dokter perempuan. Tabibah untuk perempuan. Nah, kemudian babun. Babun ini dari benda-benda babun pintu. Nah, ini dikategorikan muzakkar. Ya, walaupun benda tidak berjenis kelamin, tetapi karena di sini tidak ada tamar butoh, maka dikategorikan muzakkar. Hadza babun. Hadza babun. Ketika kita menunjukkan ini pintu, maka kita gunakan hadza babun.
Fungsinya mudzakkar muannas ini nanti untuk menentukan ininya ya, domirnya, kemudian isyarahnya dan sebagainya. Contoh hada ini babun pintu. Kemudian nafidah, nafidah ini muannas ada tamar butonya. Nafidah. Maka ketika kita ingin bilang ini jendela pakai bahasa Arab, maka kita tidak gunakan hada tapi hadihi. Hadihi nafidatun. Karena untuk muannas hadhihi nafidatun. Contoh. Kemudian qalam, qalam hadza qalam. Saburoh hadhihi saburatun. Qalam itu pulpen, saburoh itu apaan? Tulis. Saburoh apaan? Tulis. Oke. Nah, itu ya. Jadi setiap yang ada tamar butonya muannas, yang tidak ada tamar buto mudzakkar. Nah, tadi yang saya bilang, tapi tidak semua yang ada tamar butonya itu muannas, tidak semua yang tidak ada tamar butonya itu mudzakkar. Ada catatan di sini. Nah, jika ada nama laki-laki, walaupun tulisannya ada tamar buto, maka tetap dinamakan mudzakkar. Ya, setiap nama laki-laki pokoknya mau ada tamar butonya mau enggak, itu mudzakkar. Contoh nama laki-laki yang ada tamar butonya Hamzah. Hamzah. Ini kan nama pamannya Rasulullah, Hamzah. Nah ini walaupun ada tamar butonya tetap mudzakkar. Ketika kita mau gunakan domir huwa Hamzah, dia Hamzah. Contoh. Tolha juga sama. Ini mudzakkar. Nah, karena nama laki-laki Tolha, walaupun ada tamar butonya. Kemudian sebaliknya, setiap nama perempuan walaupun tidak ada tamar butohnya, maka tetap dikategorikan muannas. Contoh Hindun. Hindun. Ini kan ini ya, yang Hindun ini yang memerintah untuk membunuh Hamzah ya. Hindun, perempuan, nama perempuan ini. Hindun. Nah, walaupun dia tidak ada tamar butohnya, tetap dikategorikan muannas. Hiya Hindun. Indi sahibah ismuha Hindun. Saya punya teman namanya Hindun, contoh. Suad. Nah ini juga nama perempuannya Suad. Oke, kemudian ada lagi anggota badan atau benda yang berpasangan. Anggota badan yang sepasang atau benda yang sepasang. Nah itu dikategorikan muannas. Muannas. Contoh anggota badan yang sepasang, tangan. Ada kanan, ada kiri, yadun. Nah, maka tangan menggunakan ini dikategorikan muannas. Contoh, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yad, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Disifati ya, al-yadul ulya, tangan di atas. Al-ulya ini kan sifat untuk mensifati yang muannas, ulya. Nah, karena yadunnya itu muannas. Ya. Kenapa yadun muannas? Karena anggota badan yang sepasang. Kemudian apalagi selain tangan? Ini bukan rojulun tapi rijlun ya. Rijlun. Ini salah nulisnya ya. Rijlun kaki sepasang. Rijlun. Kalau rojulun artinya laki-laki ya. Rijlun kaki. Nah, selain itu misalnya ainun mata, udhunun telinga, atau misalnya apa lagi? Hajibun alis. Nah, ini yang sepasang maka itu muannas. Ardun. Nah, ardun. Sebenarnya kalau ardun ini karena dia dinas di dalam Al-Qur'annya sebagai muannas ya. Karena memang di Al-Qur'an disebutkan sebagai muannas ya. Kemudian tak marbutoh. Nah, selain tak marbutoh ada tanda muannas lagi yaitu alif maksuroh dan alif mamdudah. Ya, selain tak marbutoh ada tanda lain untuk muannas.
ya, selain tamar butoh. Yang biasanya kita kenal kan tamar butoh ya. Nah, ternyata ada lagi tanda lainnya yaitu alif maksuroh dan alif mamdudah. Apa itu alif maksuroh? Alif maksuroh itu alif yang bengkok. Ya, alif yang bengkok yang tulisannya seperti ya. Nah, sufla. Maka tadi saya bilang contoh aliyadul ulya khairum minal yadis sufla. Lebih baik daripada tangan di bawah. Sufla itu artinya di bawah. Nah, sufla itu di bawah, dia termasuk muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Karena Ada alif maksurah. ada alif maksuroh. Sufla. Atau hubla. Hubla itu artinya wanita yang hamil. Hubla. Nah, hubla. Ini jelas. Hubla itu wanita. Orang hamil kan wanita kan? Nggak mungkin laki-laki. Kemudian ini alif maksuroh ya, alif yang bengkok. Kemudian alif mamdudah. Kalau alif mamdudah itu adalah alif yang panjang, yang setelahnya itu ada hamzahnya. Hamro. Nah, hamro. Ini artinya apa hamro? Ada yang tahu artinya apa? Merah. Merah. Nah, merah hamro ini digunakan untuk muannas. Kalau untuk mudzakarnya kita biasa kenal dengan ahmar. Biasa kita tahunya ahmar ya. Ahmarun, ahmaru, merah. Nah, tapi untuk muannas kita gunakan hamro. Contoh, pulpen merah, kolamun ahmaru. Karena mudzakkar, kolamun ahmar. Tapi kalau muannas, contoh, bukan meja. Contoh, tas, hakibah. Tas merah, hakibatun hamro'u. Hakibatun hamro'u. Tas yang merah. Nah, di situ menggunakan hamro karena hakibah itu muannas, maka menggunakan sifatnya itu merahnya yang muannas. Hamro. Nah, sauda. Nah, sauda ini artinya hitam. Hitam, sauda. Nah, kalau mudzakarnya apa? Aswad. Aswad. Mudzakarnya aswad, muannasnya sauda. Mudzakarnya aswad. Kemudian zarqa. Zarqa artinya Biru. biru. Mudzakarnya Azraq. azraqu. Mudzakarnya azraqu. Oke. Paham dong? Fahimna. Masya Allah, la'allakum tafhamun. Oke. Contoh di sini ada latihan ya. Talib ini mudzakkar. Zainab Muannas. muannas. Karena kenapa Zainab muannas? Nama perempuan. Nama perempuan. Yadun mudzakkar muannas. Muannas. Karena Berpasangan. sepasang, badan sepasang. Baido Muannas. muannas karena Ada alif mamdudah. ada alif mamdudah. Oke, di sini Fatimah mudzakkar muannas. Muannas karena Nama Perempuan. nama perempuan. Idris mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar karena Nama laki-laki. nama laki-laki atau tidak ada tamar butoh. Rijlun mudzakkar muannas. Muannas. Karena Panas. Berpasangan. anggota sepasang. Roksun mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar karena Tidak ada tamar butoh. tidak ada tamar butoh atau bisa sebut tidak ada tanda Tanda Muannas. Oke. Khizanah mudzakkar muannas. Muannas. Nah, kenapa? Ada tamar butoh. Karena ada tanda Muannas. ada tanda muannas. Tandanya apa? Tamar butoh. Baitun mudzakkar muannas. Muzakkar. 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 Ini taknya tak maftuhah bukan tamar butoh. Berarti muzakkar. Baqarun mudzakkar muannas. Muzakkar. Muzakkar. Kalau muannasnya apa? Baqaratun. Baqaratun. Oke, namlah mudzakkar muannas. Muannas. Muannas.
muannas. Kenapa? Ada tak marbutoh. Marbutoh. Ada tanda marbuto, tanda muannas. Mu'annas. Insyaallah. Nah, selanjutnya adalah isim dari segi jumlahnya. Itu tadi isim dari segi jenisnya ada berapa? Ada 2. Ada Dua. 2, mu'annas dan muzakkar. Muannas dan muzakkar. Nah, sekarang dari segi jumlahnya. Dari segi jumlahnya isim dibagi 3. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama. Ya, dari segi jumlahnya bilangannya. Mufrad itu artinya tunggal atau satu. Ya, isim mufrad tunggal atau satu. Artinya bermakna satu. Kemudian musanna itu bermakna 2 atau ganda, ya. Atau bisa juga disebut tasniyah, isim musanna atau tasniyah. Nah, yang musanna ini biasanya berakhiran ani atau aini. Tandanya biasanya berakhiran ani atau aini. Perhatikan ya. Biasanya berakhiran ani atau aini. Kalau ada kalimat berakhiran ani atau aini, isim yang berakhiran ani atau aini maka bermakna 2. Jama. Nah, jama. Kemudian jama ini artinya banyak, ya, atau lebih dari 3, ya, lebih dari 3 termasuk jama, ya. Nah, yang jama ini nanti dibagi lagi, ada 3 macam. Ada namanya jama muzakkar salim, ada jama muannas salim, ada jama taksir. Oke. Jama muzakkar salim, jama itu artinya banyak, muzakkar itu artinya laki-laki, salim itu artinya selamat. Ya, jama muzakkar salim. Oke. Jama muzakkar berarti menunjukkan makna banyak untuk laki-laki. Ya, biasanya diakhiri una atau ina. Una, ina. Una, waw dan nun, ina, iya dan nun. Ina. Nanti contohnya ya. Kemudian jama muannas salim, sementara jama muannas salim, nah itu untuk menunjukkan banyak tapi untuk perempuan. Jama muannas itu perempuan, salim itu selamat. Biasanya ditandai dengan atun atau atin. Atun, atin. Alif dan ta. Ya, ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Ada tambahannya. Nah, sementara jama taksir itu adalah bentuk jama yang berubah dari mufradnya. Oke. Kita langsung ke contoh. Biar paham ya. Isi mufrad di sini contohnya kitabun. Artinya satu buku. Nah, kitabun satu buku. Nah, ketika menjadi subjek kita baca kitabun. Ketika menjadi objek kita baca kitaban. Contoh hadza kitabun, ini buku. Atau buku baru, kitabun jadidun. Itu ketika menjadi subjek. Ketika menjadi objek, contoh, saya membeli buku. Saya membeli buku itu kan buku menjadi objek. Yang menjadi subjek saya. Saya yang membeli. Buku yang dibeli. Ishtaraitu kitaban. Saya telah membeli buku. Atau ashtari kitaban. Saya sedang membeli buku. Kitaban. Nah ini mufrad artinya satu buku, satu mufrad. Kemudian kolamun. Nah ketika menjadi subjek kolamun, ketika menjadi objek kolaman. Tandanya ya dengan ketika menjadi subjek dengan doma, ketika menjadi objek dengan fathah. Kolaman satu pulpen. Tolibatun satu siswi atau satu murid perempuan. Tolibatun, tolibatan. Contoh, nazartu tolibatan. Saya melihat satu orang siswi. Nazartu tolibatan. Nah, dia menjadi objek yang saya lihat. Ya. Ketika menjadi subjek pelaku, contoh, nazarat tolibatun al-baqarata.
Siswi itu melihat sapi. Di situ menggunakan tolibatun ya. Nazarat tolibatun al-baqarata. Nah, kemudian baitun artinya satu rumah. Baitun, baitan ketika menjadi objek. Nah, kita ubah menjadi isim musanna. Masih dengan contoh yang sama. Nah, maka tinggal ditambah ani atau aini. Ketika menjadi subjek ditambah ani, ketika menjadi objek ditambah aini. Contoh kitabun menjadi kitabani. Ini artinya dua buku. Kitabun, kitabani itu berarti sudah beda arti dengan kitabun. Dalam hal apa? Dalam hal jumlah. Kalau kitabun itu satu, kalau kitabani dua. Kitabani. Ketika menjadi objek berakhiran ya dan nun. Kitabaini. Contoh, saya membeli dua buku. Ishtaraitu kitabaini. Ashtari kitabaini. Ya, ketika menjadi objek. Qalamani, qalamaini. Oke. Tolibah menjadi tolibatani, tolibataini. Oke. Baitun menjadi baitani, baitaini. Baitani, baitaini. Oke, bisa di sini penambahannya? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Mudah ya, tinggal ditambah ani, aini. Nah, kemudian jama. Ini kebiasaan main udah 3 hari ini. Yang jama, lihat. Nah, yang pertama dulu jama mudzakkar salim. Nah, ini untuk menunjukkan makna banyak. Contoh muslimun. Muslimun ini masih mufrad nih, masih mufrad. Muslimun artinya seorang muslim, satu orang. Nah, ketika kita ubah menjadi banyak muslim, banyak orang muslim laki-laki, maka ditambah una atau ina. Ketika menjadi subjek tambah una, ketika menjadi objek ditambah ina. Muslimun, muslimuna. Ini artinya banyak orang muslim laki-laki, banyak orang Islam laki-laki. Atau orang Islam laki-laki banyak gitu ya. Muslimina, muslimina ini ketika menjadi objek. Contoh nazartu muslimina fil masjid. Saya melihat orang-orang muslim di masjid. Ja'a muslimuna ilal masjid. Orang-orang muslim datang ke masjid. Nah, itu orang-orang muslim menjadi subjek. Yang datang siapa? Orang-orang muslim. Ja'a muslimuna ilal masjid. Yang datang orang-orang muslim. Tapi ketika menjadi objek, nazartu muslimina. Contoh, saya melihat orang-orang muslim. Yang melihat saya, yang dilihat orang-orang muslim menjadi objek. Maka menggunakan muslimina. Tolibun, tolibuna, tolibina. Oke, kalau muwazzafun berarti jamaknya apa? Muwazzafuna, muwazzafina. Solihun, solihuna, solihina. Nah, itu mudzakkar salim. Tambahannya una sama ina. Kemudian mu'annas salim, tambahan atun atin. Contoh muslimah. Nah, kalau mu'annas kan berarti asalnya dari isim mufrad yang mu'annas yang ada tamar butohnya. Contoh muslimatun. Nah, muslimun kan mudzakkar, muslimatun mu'annas. Nah, tapi sama-sama mufrad. Nah, sama-sama mufrad dalam hal jumlahnya. Muslimah satu orang muslim wanita, satu orang Islam wanita. Nah, dibuat jama muslimatun atau muslimatin ketika menjadi objek. Muslimatun, muslimatin. Tak marbutonya dihilangkan, ditambah alif dan ta. Muslimatun. Tolibatun, ya.
Ta marbutohnya dihilangkan, ditambah alif ta. Tolibatun, tolibatin. Muwadzofatun, muwadzofatun, muwadzofatin. Nah, ya, artinya sudah ada ya. Solihah berarti kalau banyak, solihat, solihatun, solihatin. Kemudian yang terakhir adalah jama taksir. Jama taksir. Taksir itu artinya pecah. Dari kasaro yukassiru taksir. Artinya pecah. Maksudnya pecah itu apa? Berubah dari bentuk mufradnya. Ya, berubah dari bentuk mufradnya. Contoh bentuk mufradnya, buku adalah kitabun. Kitabun, bentuk mufradnya kitabun terdiri dari 4 huruf. Kaf, ta, alif, ba. Maksudnya pecah itu berubah. Berubah itu bisa hurufnya berkurang, bisa hurufnya bertambah, bisa juga harokatnya berubah, bisa juga semuanya berubah total. Contoh kitabun. Kalau mau bilang banyak buku, maka menjadi kutubun. Nah, di sini ada yang berubah? Iya. Apa bentuk perubahannya? Kitabun, Harokat dan Harok. penghilangan huruf alif. Harokatnya berubah kan? Hurufnya Harokat berubah dan hurufnya hilang, alif hilang. ya, hurufnya berkurang ya. Yang tadinya 4 huruf jadi 3 huruf. Kutubun. Nah, kitabun jadi kutubun. Nah, ini namanya jama taksir. Ya, jama taksir ini harus kita hafal ya. Caranya harus kita hafal atau kita bisa lihat di kamus. Beda halnya dengan jama muannas salim, jama muzakkar salim itu bisa kita bentuk dengan penambahan. Muzakkar salim tinggal tambah una, ina. Muannas salim tinggal ditambah atun, atin. Tapi kalau jama taksir itu kita harus lihat di kamus. Ya. Tidak sembarangan ya. Nah, bedanya kalau jama muzakkar salim itu biasanya untuk yang berakal. Untuk sesuatu yang berakal. Contoh, di sini tadi muslim itu kan muslim kan berakal. Thalib, muwadzaf itu berakal. Solih itu berakal. Nah, kalau muannas salim itu bisa dari yang berakal, bisa yang tidak. Ya. Nah, kalau jama taksir itu biasanya dari yang tidak berakal. Dari yang tidak berakal ya. Contoh kitab, nah buku, kolam, bait itu kan tidak punya akal. Nah, kolamun bentuk, kemudian jamaknya adalah aklamun, aklamun. Nah, aklamun. Nah, artinya pulpen, banyak pulpen. Nah, baitun, buyutun, buyutan ketika menjadi objek. Ini sama ya tandanya. Dengan isi mufrad ketika subjek menggunakan fathah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat bentuk-bentuk jama taksirnya. Nah, itu sudah ada artinya juga. Nah, silakan ini kalau bila perlu kalau mau menghafal ya silakan dihafal ya. Kitabun jama taksirnya kutubun. Maktabun jama taksirnya makatibu. Nah, ini jadi tidak ada wazan. Jadi wazan-wazannya itu memang harus dihafal ya. Jidarun menjadi judurun. Tembok, mirwahatun, marawih, kipas angin. Kalamun, aklamun. Hajarun, ahjarun, batu. Nah, ini jama taksir. Contoh ya, kolamun ini isi mufrad. Nah, dibuat musanna menjadi kolamani ditambah alif nun. Nah, dibuat jamak. Nah, karena kolamun ini tidak berakal, maka bentuk jamaknya adalah jama taksir. Aklamun. Tidak ada bentuk jama muannas salimnya, tidak ada bentuk jama muzakkar salimnya. Beda halnya solih di sini solih. Solihun ini mufrad. Dibuat musanna jadi solihani. Dibuat jama muzakkar salim jadi solihuna. Penambahan una. Dibuat jama muannas salim jadi solihatun. Nah,
Kemudian dibuat jamak taksir juga ada. Nah, terkadang ada juga yang berakal dia punya jamak taksir ya. Jamaknya bisa mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Sulah. Contohnya sulah jamak taksirnya ya. Tapi tidak semuanya. Kemudian muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun. Nah, kalau muslim tidak ada jamak taksirnya. Nah, ini ada catatan ya. Setiap isim mufrad pasti ada isim musannanya dan isim jamaknya ya. Setiap isim mufrad pasti ada isim musannanya atau isim jamaknya. Pasti kita bisa buat dari isim mufrad itu bisa kita ubah menjadi musanna, bisa kita ubah menjadi jamak. Catatannya. Kemudian bentuk jamak dari isim tidak semuanya ada. Bentuk jamak dari isim tidak semuanya ada. Kadang hanya jamak taksir saja, kadang hanya jamak muannats salim saja, tapi jika ada jamak mudzakkar salim pasti ada jamak muannats salim. Jadi kadang salah satunya saja ya. Kadang bentuk jamaknya itu berbentuk jamak mudzakkar salim, kadang berbentuk jamak mudzakkar salim, kadang berbentuk muannats salim gitu ya. Tidak semuanya ada. Contoh kayak di sini tadi kolamun. Bentuk jamaknya ya hanya jamak taksir, tidak ada jamak mudzakkar, tidak ada jamak muannats. Nah, tapi biasanya kalau dia ada bentuknya jamak mudzakkar salim, maka dia juga bisa diubah ke dalam jamak muannats salim. Gitu ya. Tapi tidak semua jamak muannats salim bisa diubah ke jamak mudzakkar salim ya. Nah, di sini catatannya perlu diingat. Oke, terakhir sebelum ditutup ya, karena sudah hampir selesai. Contoh, dilihat mukminun diubah ke musanna menjadi Mukminatun. Diubah ke musanna. Musanna itu Mukminani. mukminani. Ingat ya, ini ketika subjek mukminani. Minani. Diubah ke jamak mudzakkar salim. Mukminuna. Mukminuna. Ya, mukminuna. Diubah ke jamak muannats salim. Mukminatun. Mukminatun. Nah, diubah ke jamak taksir apa ada jamak taksirnya? Tidak ada jamak taksirnya ya. Nah, ini kalau ada jamak mudzakkar salimnya biasanya ada muannats salimnya. Tapi kalau ada jamak muannats salimnya belum tentu ada mudzakkar salimnya. Apalagi jamak taksirnya ya. Gitu ya. Biasanya kalau ada jamak taksirnya itu tidak ada jamak mudzakkar salimnya biasanya. Oke, lagi contoh yang koru rotani. Ini kan bentuk musanna ya. Mufradnya kira-kira apa? Koru rotani. Koru rotun. Ya, tinggal dihapus nun dan alifnya. Jadi koru rotun. Koru rotun artinya botol. Koru rotani artinya 2 botol. Nah, apakah ada bentuk jamak mudzakkar salimnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Karena ini tidak berakal. Jadi tidak bisa kita buat koru rotun, tidak bisa. Tidak bisa kita buat jamak muannats. Kalau jamak muannats salim tidak bisa juga ya. Koru rot. Tapi sudah ada jamak taksirnya adalah qawarir ya. Qawarir. Jamak taksirnya adalah qawarir. Nah, dari mana kita tahu jamak taksirnya qawarir? Kita harus hafal, kita harus lihat di kamus. Oke. Nah, saya kira pelajaran malam ini dicukupkan sampai ini ya. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan atau misalnya sekarang belum ada boleh nanti ditanyakan di grup ya. Di grup WhatsApp silakan ditanyakan. Ada yang belum paham? Ini bagian ini saya belum paham. Silakan tanyakan di grup. Atau misalnya malu di grup mau tanya Japri boleh. Chat pribadi boleh ya. Yang penting tanya soal bahasa Arab. Tapi maaf soal? Hal hunaka soal, Nafi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dicukupkan.
iktafaina hadad dars fi hadhihi lailah li'anna al-waqt yadullu ala sa'ah tasi'ah wa nis takriban ila daqiqatain 2 menit lagi jam setengah 10. Oke, saya share ini ya. Sebentar saya share ininya dulu, apa namanya? Buat absensi. Kenapa tadi ada pesan? Oh iya, mohon maaf ini kalau saya kecepatan ya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya perlambat lagi. Oke, terus kemudian juga teman-teman bisa memurojaah nanti insya Allah ada rekamannya. Sebentar saya cari linknya dulu. Oke, teman-teman sudah saya share untuk absensinya. Silakan nanti bisa diisi. Oke, saya cukupkan ya pertemuan pada malam hari ini. Ditutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Apabila terlalu cepat, saya juga mohon maaf. Insya Allah ke depannya saya usahakan lebih santai lagi. Oke? Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum keluar isi absensi dulu ya.